Bali in Your Hands, member dan partner. Saat ini saya sudah bersama Mbak Angel Elva Christine selaku owner Jejak Aisyah dan founder dari Petikan Film. Kita berdua akan sharing-sharing mengenai perlukah gambar Omnicom ditakuti. Nah, kemudian kebetulan Mbak Eva ini posisinya ada di Palembang gitu dan bisa sharing tentang gimana bergeliatnya usaha beliau selama pandemi ini, pasti gitu. So sebelum kita nanti langsung ngobrol sama Mbak Eva, kita lihat dulu yuk video dari Jejak Aisyah berikut ini. Tidak pernah terpikir sedikit pun untuk tinggal di kota ini. Tapi takdir membawaku ke tempat ini. Takdir yang membuat aku belajar banyak hal. Belajar untuk memberi arti dalam hidup ini. Belajar untuk menghargai sebuah karya. Karya yang terlahir dari tangan-tangan pengrajin yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kegigihan untuk terus dapat menghasilkan sebuah karya yang indah. Tangan-tangan pengrajin memerlukan tangan-tangan kita yang bisa bersinergi dengan mereka. Dengan menghargai, mensupport, dan bangga memakai karya yang mereka hasilkan adalah hal yang sangat-sangat berarti buat mereka dan sangat membahagiakan mereka. Jejak Aisyah untuk pengrajin Indonesia. Keren. Oke, itu video dari Jejak Aisyah. Sekarang aku udah sama Angel. Hai Angel. Thank you udah jadi mau narasumber Bali in Your Hands untuk berbagi ilmu sama teman-teman semua. Apa kabar? Terus lagi sibuk apa sekarang di sana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ya seperti biasa untuk menyemangati para pengrajin juga. Terus untuk membuat hal-hal baru, produk-produk baru yang base-nya memang kain yang dibuat oleh para pengrajin gitu. Iya, kebetulan memang di member Bali in Your Hands juga teman-teman juga banyak sih yang beberapa juga pengrajin tenun gitu. Hopefully bisa sharing semangatnya ya Angel ya. Kita langsung aja ya kan sekarang Angel menekuni bisnis fashion sebagai owner Jejak Aisyah. Sebenarnya gimana sih situasi bisnis fashion di tengah pandemik seperti saat ini? Apakah ada lancar sebenarnya gitu nggak ngaruh sama pandemi atau gimana? Boleh diceritain nggak? Yang pasti memang kalau dibilang jadi ini sebenarnya diawali memang bukan untuk bisnis ya, tapi sebenarnya kan kalau bisnis aku di Jakarta. Cuman waktu di Palembang, aku tinggal di Palembang, terus ketemu sama pengrajin, aku ngerasa luar biasa banget ya, ada pengrajin yang buat kain pakai tangan gitu, tapi mereka kayaknya sedang kesusahan untuk mendistribusikan kain-kain tersebut karena kebanyakan juga orang-orang tidak mengapresiasi atau menganggap sebelah mata gitu. Nah, akhirnya dari situ tuh aku ngerasa sedih ya karena mereka membuat dengan hati tapi nggak dihargai gitu, kurang diapresiasi lah gitu. Nah, jadi akhirnya dengan skill yang aku miliki dengan teman-teman aku mungkin di luar kota Palembang, akhirnya aku oh iya ya, ini mungkin aku bisa bermanfaat di sini nih gitu loh, di bidang ini aku bisa bermanfaat untuk menolong orang karena logikanya ketika kain mereka nggak laku mereka nggak makan, tapi ketika kain mereka laku mereka masih bisa hidup gitu. Apalagi waktu aku ketemu mereka itu pandemi kan, terjadi pandemi. Nah, terjadi pandemi yang di mana semua orang itu hanya mikirin perut, udah nggak bisa mikirin kain dengan
bisa Benar, pakai benar. yang lain gitu kan. Nah, akhirnya di situ ya aku berusaha semampuku bagaimana untuk mendiversifikasi produk, terus untuk pivot juga. Jadi banyak hal yang aku lakukan agar kain-kain di pengrajin itu bisa keluar gitu. Iya, Agar betul, mereka betul. tetap bertahan hidup. Iya, karena kan emang apalagi spesialnya di Bali ya, itu kan emang bener-bener eh, sepi banget deh kalau misalnya sempat dirimu sempat ke Bali udah mungkin ngeliat lah sepinya teman-teman di sini usahanya kayak gimana berhentinya gitu. Terus aku lanjut ya, Nah, terus untuk itu tanggal 6 Bali Desember kemarin, sorry gimana? uh, uh, Untuk tanggal 16 Bali aja Desember sepi nggak kayak kemarin kan, Palembang. terus apa tanggal 16 Desember kemarin kan tercatat masyarakat Indonesia ada yang terjangkit virus Omicron tuh gitu. Kalau menurut Angel sendiri apakah kita perlu lebih waspada nggak sih ke depannya? Kalau waspada sih perlu ya, tapi ditakuti sih nggak perlu karena rezeki itu nggak dibatasi oleh virus. Benar, benar, Rezeki itu itu benar sih. Udah ada yang ngatur ya. dari Allah selama kita berusaha. Iya, jadi selama kita berusaha, yakin deh gitu loh, pasti ada aja jalannya gitu. Jadi kalau waspada perlu, tapi ditakuti jangan. Karena ketakutan itu membuat kita nggak bisa kemana-mana, membuat kita nggak bisa bergerak gitu. Kita bisa waspada, tapi kita harus terus berjalan gitu. Kalau nggak bisa lari, jalan aja. Kalau nggak bisa jalan, merangkak, asal nggak diem. Benar-benar. Pokoknya yang penting harus tetap mengikuti prokes kesehatan ya. Prokesnya yang penting diikutin Benar. terus gitu. Karena kan Iya. mungkin banyak juga pengusaha di Bali atau seperti dirimu yang sekarang ada di Palembang gitu kan pasti kayak takut gitu gimana ya kalau misalnya si virus ini seberapa menakutkannya sih kalau menurut lo gitu untuk dunia usaha sendiri? Kalau takut sih gue nggak pernah takut ya, karena kalau dalam hal dunia usaha, kalau kita takut tuh kita nggak bakal kemana-mana gitu. Yang penting kita berusaha dan tetap kreatif gitu untuk membuat sesuatu, karena kayak di saya sendiri, di Jejak Aisyah sendiri, ini kan base-nya, materialnya adalah bahan ya, bahan jemputan seperti yang ada di belakang, bahan jemputan. Nah, karena pandemi, karena segala macam, kita itu buat masker, terus kita itu buat gelang. Nah, buat gelang ini untuk menyasar kaum milenial, karena kalau kaum milenial itu kalau pakai kain mungkin mereka takut tuir gitu ya, ketuaan. Nah, jadi akhirnya saya membuat gelang yang bisa dipakai untuk semua kalangan, termasuk milenial, dari kain jemputan asli. Kemudian kita juga ada scrunchie. Scrunchie ini ikat rambut ya. Ini kita juga buat dari jemputan dan juga dari batik Palembang, dan kita kemas. Jadi packagingnya juga harus diperhatikan. Kita kemas di box. Oke. Jadi memiliki nilai tambah atau memiliki value yang lebih daripada kain itu sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi contoh buat para UMKM Bali di sini ya, untuk packaging, untuk ide-ide jualan lainnya agar bisa mereka juga keluar barangnya gitu. Jadi perputaran uangnya juga tetap ada biarpun selama pandemik ya kan. Benar. Terus selain itu yang harus terus kita harus menyikapinya seperti apa sih? Kalau seperti lo bilang tadi kan bahwa ya udah rezeki itu di tangan Allah, nggak usah takut. Yang penting entah itu nggak bisa lari ya jalan. Kalau nggak bisa jalan yang ngerangkak, yang penting nggak pernah bisa diem gitu kan. Tapi boleh nggak sih lo sharing pengalaman lo selama pandemi ini untuk para teman-teman UMKM Bali? Oke. Selama pandemi udah pasti ya penjualan tuh kan memang nggak bisa gitu, nggak bisa sebelum pandemi udah pasti ya, karena kan kebutuhan orang kan jadi menurun terhadap itu kan kebutuhan tersier ya, kain ya dan segala macam. Tapi ya itu dia gitu loh. Kalau gue sebenarnya gue nggak mau menyerah kan, maksudnya nggak mau menyerah karena menurut gue nggak
nggak tahu ya, ya ini mungkin pengalaman gue, experience gue adalah ketika gue memang niatnya untuk bantu pengrajin, ada aja jalannya gitu loh. Ketika gue ngeluarin gelang habis gitu, ketika gue ngeluarin scrunchie habis, alhamdulillah. Jadi terus ketika gue misalnya buat scrub gitu, itu habis gitu. Jadi kalau gue lihat ya, nggak ada yang perlu ditakuti sih selama kita niatnya baik, niatnya memang bantu pengrajin, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Intinya tetap kreatif aja, tetap kreatif aja. Iya, maksudnya tapi boleh juga nggak sih di-share juga bahwa selama melakukan bisnis jejak Aisyah ini, terus yang dijalani selama ini gitu, gimana biar bisa tetap survive di tengah situasi yang nggak pasti kayak sekarang? Tetap promo gitu, tetap buat campaign, tetap buat barang baru, produk baru. Jadi makanya itu kita nggak hanya bisa diam, kita nggak hanya kain gitu yang kita jajakan, nggak hanya itu. Jadi kita itu combine gitu, apa yang bisa kita buat dari kain tersebut, misalnya shawl, mukena, hijab, gelang, dan itu membuat orang unik ya, ini nggak ada di mana-mana gitu loh. Jadinya mereka lebih mengapresiasi, dan itu kan lebih kepake, lebih useful buat mereka. Jadi tetap lancar aja gitu, tetap insya Allah sih lancar-lancar aja jadinya gitu. Jadi mereka ngerasa itu kepake buat kehidupan mereka sehari-hari jadinya, dibandingkan cuma doang gitu. Iya sih, karena kan sekarang juga dengan keadaan yang sekarang gitu kan, mungkin mereka juga bingung sih sebenarnya, Angel. Mereka tuh bingung, gue tuh harus kemana ya? Sementara kayak sekarang di Bali biarpun penerbangan internasional sudah dibuka, tapi kan belum ada yang direct langsung dari luar ke Bali gitu kan. Terus belum lagi peraturan-peraturan pemerintah yang entah itu apa namanya, harus nginep dulu di hotel gitu dan segala macamnya, itu agak lebih menghambat mereka sih. Jadi so far selain dari digital dan lainnya gitu, kita masih harus menginformasikan banyak hal sih, bantu mereka untuk gimana mereka agar bisa berjualan keluar gitu. Digital tuh sangat-sangat membantu sekali sebenarnya. Nah tapi digital itu juga ya intinya pengrajin itu membutuhkan orang-orang mungkin seperti lu, seperti gue yang mungkin lebih melek digital, lebih melek tentang PR gitu ya, untuk mempromosikan kain-kain keluar gitu. Iya sih, paling ya itu. Tapi selain terus udah gitu, selain ini nih, kira-kira lini bisnis apa sih yang sekiranya potensial untuk dijalani saat ini ya? Menurut lo gimana? Makanan sih potensial ya, karena sekarang orang memang makanan itu kebutuhan utama, jadi makanan itu sangat potensial juga sih menurut gue, sangat potensial untuk bisnis makanan. Tapi ya gitulah, kadang emang mungkin harganya aja yang dikurangin kali ya Bu, tapi kualitasnya tetap ya. Gimana caranya mungkin pembisnis dan pengusaha emang harus berpikir 2 kali jadinya ya di masa pandemik ini ya. Pokoknya harus berpikir kreatif sih, menurut gue tuh harus kreatif, gimana caranya material yang kita punya itu dibuat sekreatif mungkin gitu loh, untuk menarik minat masyarakat gitu, dan membuat orang-orang tuh bangga gitu sebenarnya memakai produk kita sendiri. Kayak misalnya kain, kenapa lo harus bangga? Nah itu kita harus jelasin ke mereka gitu loh, untuk produk-produknya. Nah kalau makanan, mungkin makanan khas Bali atau makanan khas Palembang, kenapa lo harus nyicip ini gitu. Jadi why-nya, kenapanya itu mereka harus tahu gitu loh. Iya, kenapa produknya mereka lebih unggul lah ya. Kasih value apa yang buat produk mereka lebih dari produk yang lainnya gitu kan maksud lo? Iya, benar. Benar, oke. Terus oke deh, terakhir nih, apa tips dari Mbak Angel untuk teman-teman entrepreneur semua, terutama teman-teman UMKM yang di Bali?
Jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut ya. Pokoknya kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan merangkak, jangan pernah diam dan tetap berkreativitas, tetap nyari tahu buat apa lagi, terus mau belajar, gitu loh. Meskipun kita mungkin udah berpuluh-puluh tahun di bidang itu, tapi pembelajaran itu penting sekali, apalagi sekarang memang dunia digital udah marak banget di mana-mana. Kita nggak bisa lagi mengharapkan jualan offline ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang datang ke toko kita, itu kita nggak bisa mengharap kayak gitu lagi. Nah, kita nggak bisa menunggu bola. Bagaimana kita cara menjemput bola? Nah, itu harus kita pikirin dan harus kita tuh harus mengosongkan gelas kita gitu loh. Jadi meskipun kita puluhan tahun di bisnis itu, ya kita tetap setiap hari harus belajar, apalagi dalam keadaan yang sekarang ini. Dan berdoa ya Bu ya, pastinya. Iya, berusaha dan berdoa. Iya, doa dan usaha, benar-benar. Oke, thank you ya Angel. Cepat sembuh juga ya. Aduh, thank you banget udah nyempatin waktunya. Biarpun lagi nggak enak badan, thank you. Saat ini kita udah di akhir sesi diskusi live stream yang Bali in Your Hands sama Mbak Angel, thank you. Thank you juga buat members dan partner semuanya. Seperti yang tadi Mbak Angel sampaikan bahwa pokoknya jangan nyerah. Kalau nggak bisa lari kita jalan, kalau nggak bisa merangkak, kalau bisa jalan kita merangkak. Terus doa, terus usaha, bikin sesuatu yang lebih kreatif lagi. Bikin story tentang produknya, jangan sampai harus bisa beda dari yang lainnya, gitu kan. Terus belajar. Jangan dan kosongkan gelasnya ya, benar ya. Oke, siap. Moga-moga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Angel ya. Thank you so much. Thank you. Salam ya. Dah, cepat sembuh. Iya, thank you, dadah. Assalamualaikum. Bye.